lagi di topik Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan bersama saya dan rekan saya Laila Jamiatus Sururiyah sebagai narasumber kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ngobrol lagi tentang dakwah Nabi. Yuk langsung saja kita mulai. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Baik. Pertanyaan pertama nih, sebenarnya apa latar belakang Nabi Muhammad SAW ini melakukan dakwah secara terang-terangan? Sebelumnya Nabi Muhammad itu disuruh untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ini disuruh untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi secara 3 tahun. Nah, pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Nabi Muhammad itu berdakwah kepada yang terdekat-terdekat seperti kerabatnya, keluarganya, saudara-saudaranya gitu. Lalu setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terbuka ini gitu. Dan ini dakwah ini, perintah ini menjadi perubahan titik besar dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau untuk kronologi atau kejadian persisnya itu bagaimana? Setelah diturunkannya surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ayat ini kan turun pada malam hari. Lalu keesokan harinya Nabi Muhammad itu naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa ini menjadi titik informasi gitu loh. Kalau ada informasi bahaya atau yang lainnya itu ya disampaikannya, disiarkannya di bukit itu. Lalu Nabi Muhammad teriak dengan lantang, ya subahah, ya subahah. Subahah itu kayak hati-hati, akan ada musuh yang akan menyerang kita gitu. Nah, Nabi Muhammad kan berteriak dengan keras itu. Lalu para kaum Quraisy itu berkumpul di Bukit Sofa itu. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai kaum Quraisy, apakah kalian percaya bahwa di belakang bukit ini akan ada musuh yang akan menyerang kita pada pagi hari ini gitu. Lalu dijawablah dengan mereka dengan kompak, tentu kami mempercayaimu karena tidak pernah sekalipun kami melihat kebohonganmu gitu. Lalu Nabi Muhammad berkata, kalau begitu aku ini adalah utusan Allah, kalau kalian mempercayaiku kan gitu. Dan bahwa di antara kedua tanganku ini ada azab yang dihina. Setelah mendengar perkataan itu, ada satu orang yang menantang dakwah beliau. Siapa beliau? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab lalu berkata gini, celakalah kau Muhammad, tujuan kamu mengumpulkan kami di sini hanya untuk menyampaikan masalah itu kan? Bubar, jangan dengarkan dia. Lalu Abu Lahab langsung membubarkan para masyarakat itu. Dan Abu Lahab itu sepakat kepada istrinya untuk meletakkan diri di jalan yang akan dilewati oleh Nabi Muhammad. Nah, karena inilah sebab turunnya surah Al-Ahzab gitu. Kalau untuk dampak yang akan diterima oleh Nabi dan para sahabatnya itu dalam melakukan dakwah ini apa saja? Banyak ya, namanya aja juga dai, pendakwah kan gitu ya. Ada yang diterima, ada juga yang ditolak kan gitu. Nah, dan masalah pada saat itu tuh masyarakat Mekah itu kan rata-rata pada menyembah berhala kan gitu ya. Jadi agak susah Nabi Muhammad untuk mengajak untuk menyebarkan agama Islam. Ya hanya beberapa awalnya aja gitu. Ya kadang Nabi Muhammad dicaci maki lah, dipukuli, bahkan Nabi Muhammad itu pernah dilempari kotoran kan gitu. Kalau pada kalangan rendah seperti Bilal bin Rabah itu pernah ditindik batu. Itu siksa-siksaan para kaum kafir Quraisy. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini, apa hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa atau kronologi yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW?
Ada banyak. Salah satunya itu ya kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Kan banyak tuh rintangannya. Dan yang paling penting itu jangan takut menjadi minoritas. Walaupun kita berada di jalan yang benar. Masya Allah, hebat banget ya perjuangan para nabi. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita. Ya, sekian dari kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.